Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, bantah pemerintah Kota Ambon lalai dalam mengeluarkan izin operasi penggunaan kendaraan berat di Kota Ambon, sehingga menyebabkan kecelakaan truk kontainer pada 1 Desember 2021 pekan lalu di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Dalam sesi wawancara yang dilakukan pada Jumat 10 Desember 2021 dikatakan bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan dari pihak operator maupun perusahaan ekspedisi tidak melakukan pengujian secara berkala yang seharusnya dilakukan setahun 2 kali, dan menurut pantauannya selama masa pandemi ini pihak perusahaan ekspedisi yang menaungi truk kontainer tersebut belum melakukan pengujian tersebut. Oleh sebab itu dirinya tetap berkoordinasi dengan PT Pelindo Persero Cabang Ambon untuk segera memerintahkan pihak ekspedisi untuk wajib melakukan pengujian secara berkala. Mengenai klasifikasi jalan apakah sudah memenuhi standar yang telah berlaku untuk melintasi Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, menurutnya secara teknis jalan tersebut bisa untuk dilewati truk jarak sumbu yang panjang dikarenakan telah memenuhi klasifikasi yang telah ditentukan. Dirinya menambahkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Ambon sendiri memiliki alat uji kendaraan terlengkap di Provinsi Maluku saat ini. Bahkan saat ini sedang mempersiapkan alat uji kendaraan secara elektronik untuk diterapkan di tahun 2022. Saya ikuti persis bahwa ada menyatakan bahwa Pemkot lalai. Yang pertama saya jelaskan bahwa kontainer yang terjadi kecelakaan yang beroperasi itu tidak melakukan pengujian berkala. Kan pengujian kendaraan berkala kendaraan itu 1 tahun dilakukan 2 kali setiap semester, tetapi mereka tidak melakukan pengujian secara berkala. Berkaitan dengan hal itu, lalu saya telah berkoordinasi dengan pihak Pelindo supaya mobil-mobil kontainer itu wajib melakukan uji kelayakan, uji kelayakan. Pantauan kami semenjak pandemi ini mereka belum melakukan pengujian. Tapi kami sudah mintakan kepada mereka dalam hal ini Pelindo untuk segera perintahkan seluruh operator mobil kontainer ataupun trailer yang beroperasi di Pelabuhan Bus Sudarso Ambon dalam proses akses bongkar muat menuju pergudangan yang ada di seputaran wilayah Kota Ambon itu wajib melakukan pengujiannya kendaraan bermotor. Ada yang mengatakan bagaimana dengan klasifikasi jalan? Apakah muatan sumbu kendaraan seperti itu bisa melewati titik yang terjadi kita? Itu bisa. Perhubungan menyatakan itu bisa. Karena karakteristik jalan Jenderal Sudirman itu masih dalam jalan arteri. Persyaratan teknik klasifikasi jalan Jenderal Sudirman itu masih dalam kategori jalan kelas 1. Dengan ciri-ciri adalah kecepatan 60 km per jam, Kemudian juga bahwa harus ada paling kurang 2 lajur, 2 arah, lebar jalur sekurang-kurangnya 7 meter, syarat kelandaian 10%, muatan sumbu terberat kendaraan itu adalah 10 ton, single axle load-nya itu 10 ton. Itu yang memenuhi. Jadi kalau bilang bahwa pemerintah kota lalai, saya kira tidak. Sebenarnya yang lalai itu adalah operator itu sendiri yang tidak melakukan pengujian secara berkala, kemudian tidak memeriksakan kendaraannya itu secara sebelum kendaraan itu beroperasi, supaya menghilangi atau menghindari terjadinya kecelakaan. Terus kemudian kami minta kepada pengemudi supaya kecepatan ini kan jalan perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi. Kecepatan itu harus dikurangi. Kami telah mengeluarkan peraturan-peraturan itu supaya kapasitas jalan yang ini kan terbatas, sehingga kontainer itu hanya diizinkan beroperasi malam hari. Kalau beroperasi di siang hari, itu akan menyebabkan kemacetan yang lebih parah lagi, karena itu kan cukup panjang. Jadi dalam klasifikasi jalan saya tidak bermasalah. Terus kemudian dari sisi peralatan pengujian tidak bermasalah. Yang kami minta pengujian berkala itu harus dilakukan oleh pemilik kendaraan. Saya telah mengecek kurang lebih ada 10 unit kendaraan itu perlu dilakukan pengujian secara berkala, kalau tidak kita akan minta.